Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Panji Jauki. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai sistem pengendalian manajemen, yaitu kompensasi manajemen sebagai kunci motivasi dan kinerja. Apa itu kompensasi manajemen? Yang pertama itu penghargaan komprehensif. Kompensasi manajemen adalah segala bentuk penghargaan yang diberikan organisasi sebagai pengakuan atas kontribusi berharga yang diberikan oleh suatu manajer HRD kepada karyawan. Yang kedua, bentuk bervariasi, itu meliputi penghargaan finansial seperti gaji pokok, bonus tunjangan, dan non finansial seperti pengakuan, kesempatan pengembangan karir, dan juga lingkungan kerja positif. Yang ketiga, tujuan utama, yaitu dirancang untuk memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan talenta terbaik dalam jangka panjang. Kemudian sistem pengendalian manajemen dalam kompensasi. Sistem pengendalian manajemen berperan krusial dalam memastikan skema kompensasi selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah perilaku yang menguntungkan individu, namun berpotensi merugikan organisasi secara keseluruhan. Misalnya bonus terkait langsung dengan profitabilitas perusahaan yang mendorong manajer untuk fokus pada keberlanjutan dan juga pertumbuhan jangka panjangnya. Kemudian ada jenis kompensasi jangka pendek. Itu yang pertama, ada kantong bonus, ada bonus pool, yaitu total dana bonus yang dialokasikan dan didistribusikan berdasarkan kinerja keuangan tahunan perusahaan secara keseluruhan. Yang dimana konsep dasarnya yaitu definisi dana khusus yang dibagikan dari laba perusahaan untuk dibagikan sebagai bonus kepada karyawan. Filosofinya, jika perusahaan untung, semua mendapat bagian. Yang kedua, yaitu carry over, yaitu bonus tertunda. Sebagian bonus dapat menunda pembayaran hingga tahun berikutnya untuk memastikan stabilitas kinerja dan mengurangi risiko fiskal. Konsep dasarnya, mekanisme menahan sebagai bonus untuk pengunduhan pada periode mendatang. Tujuannya untuk menghindari pembayaran berlebihan akibat kinerja sementara. Filosofinya, buktikan konsistensimu sebelum terima penuh. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi ditunda atau kompensasi ditangguhkan, yaitu pembayaran bonus yang bersifat umum selama beberapa tahun, mendorong perspektif jangka panjang dan komitmen berkelanjutan terhadap tujuan perusahaan. Kemudian ada jenis kompensasi jangka panjang, yaitu opsi saham, memberikan hak kepada manajer untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Mekanisme ini secara langsung mengaitkan kesejahteraan manajer dengan kinerja pasar dan nilai jangka panjang perusahaan. Penggunaan opsi saham menjadi alat yang efektif untuk memotivasi eksekutif agar berfokus pada pengembangan nilai perusahaan dan mempertahankan talenta kunci seperti yang terlihat pada perusahaan teknologi terbuka seperti Tesla dan Apple. Selanjutnya ada dampak kompensasi terhadap motivasi dan kinerja. Yang pertama yaitu pendorong motivasi dalam organisasi merupakan faktor penting
yang menentukan sejauh mana seorang terdorong untuk memberikan kinerja terbaiknya. Nah, salah satu aspek utama adalah dorongan dari motivasi, potensi, penghargaan, dan pengakuan. Nah, individu cenderung lebih bersemangat ketika mereka melihat peluang untuk dihargai untuk kerja keras dan pencapaiannya, baik melalui penghargaan finansial seperti bonus maupun pengakuan non materi seperti pujian dan promosi. Nah, selain itu, umpan balik yang jelas menjadi komponen penting dalam menjaga motivasi karyawan. Jika seorang menerima umpan balik yang transparan dan terukur, mereka mampu memahami sejauh mana kontribusi mereka berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, mekanisme ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki kinerja, dan juga memberikan dorongan psikologis yang kuat karena individu merasa diakui dan dibimbing dalam proses pengecekannya. Selanjutnya, pemberian insentif yang realistis juga mendorong motivasi yang signifikan. Target yang masuk akal dan dapat dicapai memberikan rasa percaya diri serta mendorong karyawan untuk bekerja lebih konsisten. Ketika manajemen melibatkan karyawan dalam penyusunan target dan sistem penghargaan, muncul rasa memiliki atau rasa kepemilikan terhadap hasil kerja. Nah, dengan demikian, keterlibatan atas dan transparansi dalam penyediaan insentif berperan besar dalam menciptakan komitmen yang tinggi serta dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berikut ada studi kasus sistem insentif di PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Telkom, yang mengimplementasikan sistem insentif yang dirancang untuk secara signifikan meningkatkan motivasi, kreativitas, dan juga produktivitas karyawannya. Nah, sistem pengendalian manajemen di Telkom memastikan bahwa pemberian insentif selaras dengan pencapaian target strategis dan juga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasilnya, Telkom berhasil mencatat peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup kerja karyawan. Selanjutnya ada strategi membangun sistem kompensasi efektif. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap budaya dan tujuan perusahaan menjadi fondasi utama dalam merancang sistem perbaikan yang efektif. Kompensasi bukan hanya alat untuk membayar tenaga kerja, tetapi juga instrumen strategi yang dapat mendorong perilaku sesuai dengan nilai-nilai inti dan arah strategis organisasi. Ketika struktur yang disesuaikan dengan budaya perusahaan, misalnya budaya kolaboratif, inovatif, atau berorientasi pada hasil, maka karyawan akan terdorong untuk berperilaku selaras dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini menciptakan konsistensi antara tujuan individu dan organisasi, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas serta kinerja. Selain itu, struktur gaji yang adil menjadi kunci dan menciptakan kepercayaan dan motivasi di lingkungan kerja. Sistem penggajian harus didasarkan pada prinsip transparansi dan keadilan atau berbasis ekuitas, di mana perbedaan gaji mencerminkan tanggung jawab, jabatan, tingkat keahlian, serta pencapaian kerja. Dengan adanya kejelasan kriteria dan mekanisme evaluasi yang objektif, potensi konflik atau rasa ketidakadilan dapat diminimalkan. Karyawan yang merasa dihargai secara adil akan menunjukkan dedikasi yang lebih tinggi dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Selain itu, evaluasi pasar secara berkala sangat penting agar kompensasi yang ditawarkan tetap relevan dan kompetitif. Dunia kerja terus berubah, begitu pula dengan standar upah dan ekspektasi tenaga kerja. Melalui riset pasar yang rutin, perusahaan dapat menyesuaikan paket kompensasi dengan tren industri, menjaga daya saing dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Angka ini tidak hanya mencegah risiko kehilangan karyawan karena menghargai pesaing, dan juga menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kesejahteraan dan perkembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam sistem kompensasi, yang dimana ada dua tantangan, yang mana ada tantangan utama dan juga solusi inovatif. Tantangan utama dalam penyelesaian manajemen terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara keadilan, objektivitas, dan daya saing. Salah satu kendala terbesar adalah sulitnya mengukur kinerja secara objektif, terutama karena posisi yang
kontribusinya tidak dapat diukur langsung melalui hasil kuantitatif. Misalnya peran staf administrasi, tim kreatif, atau fungsi pendukung lainnya. Nah, sering kali memberikan kontribusi yang signifikan, namun bersifat kualitatif. Nah, tanpa alat ukur yang tepat, risiko munculnya penilaian subjektif menjadi lebih tinggi dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Nah, selain itu, menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem penyelesaian di seluruh tingkat organisasi merupakan tantangan yang tidak kalah besar. Nah, karyawan cenderung memuji mereka dengan rekan kerja atau posisi lain dalam organisasi jika terdapat sinkronisasi yang tidak dijelaskan secara terbuka. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan motivasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan pengambilan disusun berdasarkan prinsip keadilan internal dan transparansi pro. Nah, tantangan lain muncul dari kebutuhan untuk menyesuaikan pemulihan dengan dinamika pasar dan perubahan ekonomi. Faktor-faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi ekonomi, atau perubahan standar industri dapat mempengaruhi daya beli dan eksistensi karyawan. Jika perusahaan tidak adaptif dalam menyesuaikan kebijakan kompensasi, mereka berisiko kehilangan karyawan yang berpotensi tinggi terhadap organisasi. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, solusi inovatif perlu diterapkan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah mengombinasikan pemulihan finansial dengan pemulihan non finansial seperti pengakuan atas kinerja, kesempatan pengembangan karir, serta program kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi terbuka dan edukasi kepada karyawan mengenai struktur serta manfaat sistem pemulihan. Sangat penting, karyawan perlu memahami penentuan dasar gaji, insentif, dan tunjangan agar mereka merasa dihargai secara adil. Transparansi ini juga membangun kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman, dan mendorong partisipasi aktif karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui kombinasi pendekatan inovatif dan komunikasi yang efektif, tantangan dalam konservasi dapat juga menjadi peluang untuk memperkuat budaya kerja yang sehat dan produktif. Jadi kesimpulan, kompensasi manajemen sebagai penggerak keberhasilan organisasi, yaitu yang dimana sistem kompensasi yang terintegrasi secara efektif dengan pengendalian manajemen dan adalah fondasi penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Nah, kompensasi yang adil, transparan, dan selaras dengan budaya perusahaan bukan hanya pengeluaran, melainkan investasi strategis. Investasi pada sistem ini adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan daya saing dan juga kesuksesan jangka panjang perusahaan. Mungkin demikianlah pemaparan atau penjelasan mengenai kompensasi manajemen dalam sistem pengendalian manajemen. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.